Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Tema pada malam hari ini yaitu memerdekakan kelas dengan kelas poin. Nanti kita ikuti apa acara ini nanti sampai pukul 20.30. Jadi nanti ada sesi pertama dan sesi kedua. Yang pertama yaitu nanti kita penjelasan, setelah itu kita tanya jawab. SMA Kabupaten Tuban tahun 2019. Serta banyak sekali karya-karya bukunya yaitu seperti Langkah Kita, ya, Jawara Tak Lelah Berkarya, yaitu banyak sekali ini kurikulum vitae yang tidak mungkin saya baca satu persatu. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Dewi, monggo. Terima kasih Bapak Muhammad Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi saya sudah memberi tutorial untuk untuk menginstal aplikasi dari ClassPoint, ya, itu digunakan apabila kita menjadi guru, ya. Nah, jadi untuk ClassPoint ini ada dua. Yang pertama kita sebagai guru, yang kedua kita sebagai siswa. Ya. Oh ya, untuk judulnya saya mungkin terlalu itu, ya. Jadi memerdekakan kelas dengan ClassPoint itu makna yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai guru merdeka belajar, ya, membiarkan kelas kita itu menjadi kelas yang lebih hidup gitu. Itu maknanya, ya. Jadi kebetulan ini juga bulan Agustus sehingga saya menggunakan judul memerdekakan belajar, ya. Semangat Hari Kemerdekaan negara kita gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu bombastis, ya. Ya. Baiklah, langsung saja. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin praktek langsung bagaimana kalau Bapak Ibu menjadi siswa, ya, Bapak Ibu menjadi siswa. Ya, ini memang, ya. Jadi yang pertama-tama yang Bapak Ibu lakukan, silakan HP-nya di Google Chrome, ya. Ketik classpoint.app. Oke, saya ulangi, Bapak Ibu, saya minta untuk di Google Chrome-nya ketik classpoint.app sampai muncul gambar seperti ini. Ya, kalau sudah silakan ketik kelas kode yaitu 88930. Kalau ada kesulitan monggo disampaikan, ya. Nah, jadi ini untuk ClassPoint ini memang lebih banyak praktek karena kalau diceritakan tidak seru, ya. Nah, ini memang salah satu tujuan kita menggunakan ClassPoint bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu tidak hanya secara teori atau hanya cerita saja. Alhamdulillah sudah 4 orang yang bergabung, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat layar saya di pojok kanan ini ada kode kelas yaitu 88930 dan di sebelah kanannya lagi ada angka 5, itu menunjukkan jumlah peserta yang berpartisipasi di dalam ClassPoint ini, gitu. Ya. Nah, kalau sudah, ya, kita lihat. Ya, saya mempunyai sebuah pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu lihat di HP tadi, ya, di HP yang ada ClassPoint-nya tadi. Ini sudah baru 7 orang, ya, yang bergabung. Nah, kalau ini klik, ya, saya klik, maka pertanyaan itu akan muncul di HP Bapak Ibu yang sudah bergabung tadi. Aduh. Ya, ya. Agak berat, ya, memang ini sehingga masih. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang sudah masuk ke ClassPoint saya, itu apakah sudah bisa melihat pertanyaan yang muncul?
Ya, untuk kelas poin ini ya, untuk Bapak Ibu ketahui, sudah ada 10 orang yang bergabung. Bagaimana? Sudah bisa melihat pertanyaan saya? Silakan diketik. Langsung aja diketik ya, satu kata ya, pakai satu kata langsung diketik aja. Nanti akan saya tunjukkan apa pengaruhnya kalau Bapak Ibu mengisi jawaban tadi. Jadi di sini terlihat 11 orang yang sudah join ini nama-namanya terlihat nih. Jadi kita kalau menjadi guru itu bisa melihat nama siswa kita yang aktif gitu. Nah, jadi itu salah satu ini sudah ada 4 orang ya yang memberi jawaban. Jadi langsung muncul ya jawaban yang diberikan oleh siswa kita atas pertanyaan yang tadi di kelas poin itu langsung muncul. Guru langsung bisa melihat dan kalau menggunakan meeting seperti ini langsung terlihat jawabannya gitu. Ya. Ya. Di sini ada beberapa kata, kalau kita klik nanti akan kelihatan siapa yang menjawab. Nah, di sini untuk kata semangat yang muncul adalah nama Nona. Ini siapa ya? Namanya Nona ini. Ya. Terus kalau ini good ya. Pak Andi ya. Pak Andi menjawab good. Jadi kelihatan langsung ya, nggak bisa apa namanya. Nah, ini NH, nggak tahu inisialnya siapa NH ini. Baiklah, saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kelas poin itu digunakan ya. Saat itu Bapak Ibu sebagai siswa atau sebagai peserta dan saya sebagai gurunya ya atau narasumbernya. Kelas poin. Nah, sekarang apa kelas poin itu ya? Jadi kelas poin itu adalah suatu aplikasi yang bisa mengubah PowerPoint menjadi powerful dan kegiatan belajar menjadi lebih interaktif ya. Jadi selama ini kalau kita mengajar menggunakan PowerPoint itu sudah sangat banyak ya manfaat yang kita peroleh ya. Tapi itu lebih satu arah. Artinya guru cerita, guru menampilkan, siswanya mendengar, siswanya melihat ya, atau mungkin siswanya mengerjakan tugas. Tapi tidak ada interaksi antara guru dan siswa seperti kalau kita bertemu langsung. Nah gitu. Itu kalau PowerPoint yang tidak dilengkapi dengan kelas poin ya. Tapi kalau dilengkapi dengan kelas poin maka suasana akan menjadi lebih hidup ya. Nah, tadi sudah saya beri contoh kecil, itu baru contoh kecil ya. Kalau kita melihat lebih banyak lagi, mengeksplor lebih banyak lagi, saya yakin semua yang hadir di sini akan sangat tertarik untuk menggunakan. Ya. Untuk diketahui bahwa kelas poin ini sudah digunakan oleh 100 negara lebih ya, yang menggunakan. Jadi, sekarang ini saya tunjukkan perbandingan antara ya. Jadi bagaimana kalau PowerPoint tanpa kelas poin, maka tampilannya seperti ini, okay? Tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian atas ini ada include kelas poin ya. Di sini ada include kelas poin. Kalau jenengan klik ya, maka di sini kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi ini kalau Bapak Ibu belum menginstal menginstal kelas poin. Ya. Nah, kalau sudah diinstal, maka yang tampak seperti ini ya. Tadi Bu Anggi sudah menunjukkan di grup ya bahwa sudah berhasil menginstal. Maka di bagian kiri ini akan terlihat nama usernya, gitu. Dan kalau kita mengklik include class point akan banyak sekali ya tampilan ya. Di sini ada pen. Jadi kita punya 5 pena yang bisa kita gunakan. Ada papan tulis ya. Kemudian di sini ada multiple choice word dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Mungkin untuk lebih jelas bisa saya tunjukkan langsung saja nggih Bapak Ibu. Ya, ini saya keluar aja. Bentar nggih, saya biar tidak mengganggu, saya pindah ke sini aja. Oke. Jadi di sini terlihat kalau saya klik include class point, maka di sini akan terlihat beberapa tampilan ya, Nah, di sini ada 5 pena. Nah, 5 pena ini Bapak Ibu bisa mengganti warnanya sesuai kesukaan masing-masing ya. Jadi seperti ini. Saya punya pena warna hitam, warna merah, warna biru ya. Terus misalnya saya ingin warna kuning, maka yang pena keempat bisa saya ganti dengan kuning.
Ya. Nah, itu. Saya suka warna hijau. Oh, pena yang kelima saya ganti warna hijau. Bisa ya. Jadi dalam sekejap kita bisa memiliki 5 pena yang dengan warna kesukaan kita masing-masing. Selain itu kita juga punya papan tulis ya. Di sini papan tulis yang disediakan biasanya ke satu ya, satu background. Tapi di kelas poin ini kita mempunyai 6 papan tulis ya, yang bisa kita pilih. Nah, di sini ada papan tulis warna putih, ada warna hitam, okay. Terus ini apa namanya? Ini sesuai dengan yang kita pilih ya. Ini kebetulan saya memilih gambar seperti ini backgroundnya. Kalau mau diganti, maka cara menggantinya adalah ini, use in image ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa sebelumnya menyiapkan ya gambar apa yang Bapak Ibu suka ya. Nah, ya, kebetulan masih agak ya, jadi catat. Ya, ini kebetulan sudah saya siapkan ya. Mungkin tadi saya bosan, saya ganti gambar lain. Nah, maka dalam sekejap kita bisa merubah merubah gambar yang tadi menjadi gambar yang baru untuk papan tulisnya ya. Ya, mungkin ini tadi saya kasih nama, dan ini bisa dikasih nama ya, kasih nama. Mungkin saya pilih nama bunga misalkan ya. Oke. Begitu juga untuk papan tulis yang lain. Jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan kesukaan kita masing-masing ya. Nah, misal ada yang butuh menggunakan kotak-kotak ya bisa ya. Mungkin guru matematika ya. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada pilihan multiple choice, word cloud yang tadi saya gunakan, ada short answer, ada slide drawing, dan image upload ya. Nah, di sini multiple choice tentunya bahwa soal apa kita bisa menggunakan pilihan ya, soal pilihan ganda. Nah, sedangkan word cloud tadi kata-katanya ngumpul seperti awan gitu ya. Kemudian ada lagi short answer, berarti jawaban pendek. Ada slide drawing, berarti kita bisa menggambar ya. Dan image upload, berarti kita bisa mengupload foto atau gambar. Nanti secara detailnya bisa kita coba langsung ya. Selanjutnya untuk menginstal itu hanya bisa dilakukan di laptop ya. Jadi HP hanya dipakai untuk kalau kita sebagai peserta, tapi kalau untuk apa namanya, untuk menginstal kelas poin yang .io itu hanya apa namanya dilakukan di laptop. Kemudian juga laptopnya harus menggunakan Windows 7, Windows 7, 8 atau 10 ya. Sedangkan Office yang dipakai adalah Office 213, 216 atau Office 365 gitu. Nah, dan untuk hal-hal seperti ini sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak begitu ahli ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan tentang masalah instan mungkin bisa bertanya pada yang lebih ahli ya, mungkin operator sekolahnya atau monggo siapa yang dianggap lebih paham. Kemudian untuk mengunduh itu seperti tadi dijelaskan itu menggunakan alamat atau link ya, https ya //www.classpoint.io ya. Di sini bedanya. Jadi kalau kita sebagai guru maka kodenya adalah classpoint.io. Kemudian kalau kita sebagai peserta maka classpoint.app. Nah, tadi yang sudah mencoba ya, kalau sudah kita ketik ya http ya classpoint.io maka akan muncul seperti ini. Silakan di-download ya, di-download. Ya. Kalau kita klik yang join a class, maka kita akan berperan sebagai siswa atau peserta. Tapi kalau kita download ya, kita download aplikasinya, maka kita bisa menjadi guru. Ya. Nah,
Kalau kita menjadi guru nanti yang muncul itu pada akhirnya seperti ini, nggih. Nah, tadi biasanya kalau kita, ini contoh, saya contohkan saja ya, saya contohkan saja. Jadi kalau ini ya, yang usernya ini, misalkan kepencet gitu, akhirnya keluar, maka kita bisa langsung masuk menggunakan ini class point sign in ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penggunaan class point ya? Ya, jadi fungsi class point itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran ya. Nah, dalam pembelajaran kita bisa menggunakan kuis interaktif ya, kuis interaktif. Kuis interaktif ini bisa berfungsi sebagai kuis atau bisa juga bahkan sebagai mungkin latihan soal begitu ya. Terus yang kedua, class point ini bisa juga digunakan sebagai SBK ya. Jadi agar pembelajaran kita tidak jenuh ya, maka kita bisa menggunakannya sebagai SBK ya. Contoh tadi ya, sambil di awal pelajaran atau mungkin di tengah-tengah atau di akhir itu bisa kita sisipkan sebagai SBK. Yang ketiga, class point bisa juga dipakai untuk angket atau survei ya. Nah, kayak tadi saya pengen tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan kita. Nah, itu berarti saya sudah mengadakan survei ya. Dan yang fungsi lainnya bisa juga untuk quick count ya. Misalkan kita mengadakan pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua RT ya, kita bisa memanfaatkan class point ya. Bahkan ya ada juga kemarin itu yang menyampaikan bisa dipakai untuk arisan ya. Seperti apa yang untuk arisan nanti ya bisa kita cobakan ya. Jadi untuk class point ini bisa digunakan, sebenarnya bisa digunakan segala kalangan, tidak hanya oleh guru ya. Ini saya berikan contoh bagaimana class point yang kita gunakan sebagai kuis interaktif ya. Ya. Nah ini saya saya gunakan di kelas saya ya, di kelas saya. Coba buat skema rangkaian untuk percobaan hukum umum. Ini contoh di kelas saya ya. Nah, ternyata ya respon yang diberikan oleh siswa saya mana ya? Bentar. Nah, ini mereka mengirimkan ya, mengirimkan hasil kerjanya ya. Nah, karena ini saya menggunakan yang upload ya, yang upload tadi. Oke. Ya. Nah, ini juga contoh lain yang saya gunakan ya untuk latihan soal ya. Jadi kebetulan saya guru fisika di SMA Negeri 1 Tuban, sehingga ini contoh yang saya berikan adalah seperti ini. Saya memberikan soal kepada anak-anak, terus anak-anak mengerjakan ya. Dan jawabannya dikirim melalui class point, dan ternyata ya heboh ya, karena apa? Karena kan bisa dibatasi waktu ya. Kemudian jawabannya langsung kelihatan. Jadi nama anak yang ngirim tadi kelihatan, jawabannya apa, langsung bisa kita tampakkan. Sehingga anak-anak merasa tertantang untuk menjawab dengan cepat dan benar. Gitu. Ini adalah contoh kuis yang menggunakan upload ya. Upload image ya. Jadi kita bisa menggunakan soal sejenis ini pada anak-anak ya. Mungkin seperti ini, silakan foto selfie dan kirimkan ke ibu guru gitu. Itu bisa digunakan untuk ngecek anaknya itu masuk beneran apa tidak ya. Gitu. Atau bisa juga pertanyaannya mungkin tadi kamu sarapan apa gitu, bisa mengupload gambar makanannya, atau bisa juga pertanyaan yang lain ya. Yang penting bisa menunjukkan foto, upload foto ya. Kalau yang biasanya saya lakukan itu mengupload hasil pekerjaan siswa gitu. Oke, ini sudah ada 4 orang, wah keren-keren ya. Jadi kelihatan langsung. Jadi gurunya langsung bisa melihat, Bu Eva, ya ada Bu Eva sudah. Loh, ada buku yang masuk ini. Nah, ini jadi ini terlihat, langsung terlihat
siapa saja yang mengirim gambar ini. Nah, kemudian kalau dirasa waktunya sudah cukup, maka Bapak Ibu bisa meng-close submiss ya. Ini sudah ada 6 orang yang mengirim dari 31 peserta yang masuk di dalam kelas poin saya. Monggo masih saya tunggu ya. Nah, ada Bu Amalia Hikmah, Pak Mas Ruhin, nggih. Ada gambarnya. Subha ini Bapak atau Ibu nggih? Gambarnya gambar buku. Nggih. Bu Umi, maaf, Bu Umi Khair. Ya, jadi kita bisa langsung melihat siapa saja yang mengirim tugasnya kepada kita ya. Jadi yang berupa file tadi. Nah, file itu bisa berupa foto, bisa berupa gambar. Nah, Pak Andi juga sudah upload, Bu Indah. Nah, atau berupa tugas apapun tergantung inovasi kita gitu nggih. Oke, saya kira sudah cukup ya biar tidak berlarut-larut. Maka kalau saya close, maka akan ada pilihan insert result as slide ya. Nah, kalau ini kita klik, maka otomatis gambar-gambar itu akan masuk ke dalam PowerPoint kita secara langsung. Jadi kita bisa menyimpan tugas anak-anak itu langsung di dalam PowerPoint kita tanpa menggunakan file yang berbeda. Biasanya kan selama ini kalau kita save, nanti di-save di mana, kita langsung masuk ke PowerPoint-nya, langsung tersimpan secara otomatis. Gitu. Ya. Nah, ini, jadi gambar yang sudah ini tadi ya, yang tadi mengirim. Nah, ini sudah ada di dalam PowerPoint saya tadi ya. Masing-masing yang dikirimkan itu terlihat. Bisa kita cek, bisa kita lihat tugas yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Ya, langsung terlihat ya. Tidak. Yang penting jaringannya lancar ya. Yang penting stabil gitu bisa langsung terlihat ya. Nah, semuanya masuk ya. Oke. Selanjutnya ini contoh kuis lagi ya, kuis yang lain. Bapak Ibu 34 orang yang bergabung sudah siap-siap nggih? Saya klik. Ya. Nah, di sini ada musik ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan musik ya di HP-nya sambil melihat ya pertanyaan apa yang diminta oleh guru ya. Untuk kuis kali ini saya menggunakan model yang slide drawing ya. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan pena untuk menggambar apa tugasnya tadi, membuat rumah ya. Gampang-gampang aja, misalnya segitiga sama kotak gitu. Atau yang lebih bagus boleh ya. Yang penting jangan terlalu lama, biar saya tidak menunggu terlalu lama ya. Monggo silakan siapa yang mau mengirim. Tadi siapa? Sudah ada 1 orang ya yang mengirimkan. Iya, caranya. Oh iya, kayaknya saya ada yang salah ini ya. Caranya piye? Iya. Mestinya itu kalau menggambar itu pakai kertas kosong ini ya. Rumahnya digambari rumah. Rumahnya digambar lagi. Ya, ini yang salah pertanyaannya kayaknya. Mestinya bukan menggambar ya kalau ada gambar begitu. Mestinya memberi tanda pada baling-baling misalnya seperti atau itu. Mewarnai bisa, Bu. Mewarnai pada kincir awan. angin gitu. Iya. Ya sudah. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini terlihat ada coretan-coretan yang bisa diisi oleh anak didik kita, oleh peserta didik kita, oleh peserta kita, ya. Langsung bisa kelihatan ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menyukai gambar itu bisa diberi tanda titik ya. Nah, dikasih tanda titik misalkan ya. Oh, ini benar misalkan. Oh, ini bagus dikasih tanda ya. Silakan dikasih tanda yang bagus-bagus. Nah, misalkan seperti ini. Ya, nah jadi kelihatan pekerjaan anak-anak itu bisa langsung kita koreksi. Jadi mungkin nanti setelah pembelajaran bisa kita buka lagi PowerPoint-nya sambil kita koreksi. Oh, ini nilainya berapa gitu ya. Langsung kita lihat meskipun kita tidak membawa kertas atau tugas anak-anak yang
dikumpulkan secara langsung ya. Biasanya kan kalau PJJ gini ngenteni hari Jumat atau besoknya dikumpulkan di sekolah. Kalau seperti ini kan tidak langsung ya, langsung dikumpulkan di PowerPoint kita ya. Ah, ini Oke, cocoknya selanjutnya ini. buat matematika Bu, ini cocoknya ini. Oh, yang matematika belum. Tadi fisika ada hitung-hitungannya Iya. tadi ya. Ya, Jadi yang langsung matematika koreksi. bisa membuat itu sebenarnya, membuat grafik ya. Ya. Anak SD pun sebenarnya ini sangat menarik ya dengan dilengkapi gambar-gambar seperti ini. Nah, coba ini saya ingin tahu berapa banyak yang jawabannya betul ya. Tumpuan. Nah, ayo silakan. Sudah ada 8 orang yang menjawab. Ayo monggo, lanjut. 12 orang. Ayo. Ya. Jadi kalau langsung kelihatan ya, langsung kelihatan jawabannya itu mengarah kemana gitu ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu tidak ingin tahu diketahui oleh yang lain, kita tutup aja responnya. Jadi tidak tahu mana jawabannya yang benar ya. Apakah tadi yang dipilih semuanya itu benar? Kita juga belum tahu ya kan. Oh ya, untuk yang multiple choice ini ada pilihan ya, ada beberapa pilihan ya, ada yang insert result ya, terus di sini ada yang show correct answer ya. Jadi kalau kita klik maka terlihat tanda centang pada jawaban yang benar, gitu. Terus kalau ingin kita tahu siapa siswa kita yang paling cepat dan, nah, oh ternyata Bu Ermadian ya yang Wah. paling cepat menjawab kan betul ya. Yang kedua, ranking kedua adalah Bu Dwi. Bu Dwi atau Pak Dwi nih? Bu Dwi. Nah, jadi Bapak Ibu yang pernah menggunakan kahot, ya, itu ini mirip ya Bapak Ibu ya. Mirip, Jadi langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan siapa yang jawabannya paling benar ya. Cuma kalau kahot kan hanya multiple choice ya. Kalau yang kelas poin ini lebih beragam pilihannya ya. Jadi untuk multiple choice kita bisa langsung melihat, oh juaranya siapa begitu ya. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati karena untuk juara ini lebih ke waktu ya, ke waktu. Karena dari pengalaman kemarin itu meskipun jawabannya ini salah, tapi kalau dia cepat itu urutannya nomor 1. Itu makanya hati-hati ya. Nah, Waduh. iya. Oke. Nah, ini juga kita bisa melihat ya, benarnya berapa ya. Nah, ini kan ada nilainya ya. Kalau soalnya hanya 1, berarti ini tadi jawabannya 1. Nah, ini bisa kita ekspor dalam bentuk CSV ya, atau Excel ya, yang nanti bisa langsung kita simpan di dalam file kita ya. Misalnya ini saya simpan di misalkan ya di data saya ya. Oh ini di folder saya misalnya langsung disimpan, maka kita bisa melihat sewaktu-waktu file tersebut ya. Misalkan begini ya. Nah, jadi ini akan tersimpan di dalam file kita gitu. Mantap Bu ini Bu, ini mantap Mantap ya, sekali. Pak Andi ya, kayaknya tertarik ini. Ya, selanjutnya oke ya. Nah, sekarang untuk ice breaking ya. Jadi itu tadi contoh penggunaan kuis ya. Sebentar, ini tertarik untuk membuat apa enggak ya? Sangat tertarik Bu kalau saya ini besok ini. Insya Enggak, Allah tadi kan mari iya Bu. Kalau tadi kan menggunakan, nah sekarang sebagai guru kan kita harus membuat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi misalkan kita sudah membuat soal ini ya. Ya. Sambil saya tunjukkan bahwa ini hasil kerja Bapak Ibu tadi terekam ya. Terekam di slide-nya. Nah, terekam. Tidak hilang ya. Nah, selama Bapak Ibu gunakan itu masih bisa disimpan. Kalau misalnya dirasa ngebeki slide, boleh dihapus ya. Boleh dihapus. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kembali kepada cara membuatnya ya. Jadi misalkan untuk soal ini saya tadi menggunakan multiple choice. Terus enggak seru ya. Misalnya saya pengennya menggunakan slide drawing ya. Slide drawing tadi itu yang dilingkari pakai pen tadi ya. Pakai tadi. Nah, maka yang sebelah sini ya akan muncul pilihan perintah ya.
Ini ada start question with slide ya. Ini jadi nanti kalau slide-nya diklik langsung mulai ya. Itu kadang-kadang siswanya belum siap, maka bisa menggunakan yang minimize ini ya. Terus untuk waktu kalau mau dibatasi boleh ya, misalnya oh ini soalnya gampang dikai waktu hanya 1 menit saja, misalkan seperti itu ya. Terus apalagi ya pilihannya ya. Nah, kalau sudah kita tutup ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita coba ya. Langsung kita coba. Nyobanya berarti dimainkan. Oke. Ya. Saya klik ya. Nah, sekarang soal yang tadi multiple choice berubah menjadi slide ya. Jadi cara menjawabnya dengan cara disilang atau dilingkari ya. Monggo Bapak Ibu silakan dicoba ya. Jadi kalau tadi kan dipilih diketik ya. Nah, sekarang silakan di apa namanya dicoret atau dilingkari ya. Ya, ada 6 orang yang sudah menjawab. Kita lihat bagaimana pekerjaannya ya. Ya. Nah, kelihatan ya. Jadi seperti ini Pak Andi nyoret yang gajah. Terus Pak Kusnul nyentang gitu ya. Ada yang dicentang hurufnya, ada yang dilingkari gambarnya. Jadi kelihatan ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kita bisa merubah soal yang sama dengan perintah atau yang berbeda ya. Oke ya. Nih kalau mau disimpan bisa diinsert ke slide-nya tadi. Nah, ya, jadi namanya yang kirim kelihatan ya. Ya, Pak Hari, Bu Umi, ya, Bu Irma, Pak Andi. Jadi kelihatan nama yang mengerjakan itu kelihatan ya, tidak hilang. Sehingga ini sangat mempermudah guru untuk menilai tugas siswa kita. Ya. Bu, kalau guru memberikan emoticon tadi, tampilannya ke siswa bagaimana, Bu? Yang apa, nggih? Yang tadi hasil jawabannya dikasih emot cinta atau apa itu, Bu? Oh, gitu. Yang diklik love tadi toh, yang tadi hasil kerjanya. Yang dikasih love itu tadi itu menandai guru bahwa itu adalah pekerjaan yang benar atau yang kita pilih gitu. Nah, nanti biasanya kalau yang dipilih itu tadi itu kita pilih untuk disimpan, maka yang terlihat hanya yang dikasih tanda-tanda love tadi gitu. Yang lainnya tidak terlihat. Oh, hanya siswa yang di love itu tadi yang kelihatan ya, Bu. Yang temannya yang lain nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau mengikuti mengikuti layar dari gurunya, mereka bisa melihat ya, bisa melihat. Tapi kalau hanya menggunakan HP yang di kelas poinnya, mereka tidak bisa melihat pekerjaan temannya. Gitu. Jadi tidak tahu pekerjaan teman yang lainnya, tapi gurunya bisa melihat ya. Gitu. Oke, untuk breaking ya. Untuk breaking ini ada beberapa contoh nggih. Ini sebenarnya kalau di komunitas guru belajar Tuban ini sangat cocok ya, karena orangnya orang kreatif semua ya. Jadi sambung kata ini guru menyiapkan 3 awal kata, kemudian pilih 5 siswa untuk menentukan ya. Kita menggunakan pick name ya. Oh ya, tadi ini belum saya kenalkan ya. Di bagian bawah ini ada fitur-fitur verbal yang bisa kita pakai pada saat kita menayangkan PowerPoint ya. Kalau yang di atas tadi kan sebelum PowerPoint-nya ditayangkan. Tapi ketika ditayangkan pun kita bisa menggunakan fitur-fitur ini ya. Oke, untuk yang sederhana, sebelum saya lanjutkan speaking, contoh yang sering saya lakukan, ketika saya ngajar siswa kita menggunakan tambahan papan tulis. Maka silakan diklik papan tulis. Kalau kita klik papan tulis, maka akan muncul tayangan seperti ini. Ya, kita bisa memilih papan tulis yang tadi kita siapkan ya. Nah, jadi contohnya misalkan, oh saya pilih yang roket ya.
maka saat itu juga di layar laptop kita akan muncul gambar papan tulis dengan background seperti ini. Nah, kalau misalnya, oh kok ternyata saya tidak suka, ya silakan diganti lagi sesuai yang kita sukai. Misalnya, oh saya lebih suka yang pakai bunga, maka saat itu juga papan tulisnya atau whiteboardnya bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita ingin menjelaskan ke anak-anak, misalkan kita nggak sempat menyiapkan PowerPoint, kita bisa langsung menulis ya. Nah, di sini kita ada banyak pilihan penanya. Misalkan ini saya gunakan pena hitam ya. Maka secara langsung bisa kita tuliskan ya. Misalkan ya. Ya. Iya, tulisannya jelek. Jadi kita Assalamualaikum misalnya ya. Nah, jadi langsung bisa kita tuliskan apa yang ingin kita tulis. Nah, misalnya tadi Pak Andi guru matematika ya misalnya mau membuat persamaan langsung saja 2x misalkan plus 10 sama dengan 100 misalkan. Maka x-nya berapa? Maka langsung saja kita bisa menuliskan pertanyaan ini ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini mau kita buat semacam kuis ya, bisa juga langsung kita lakukan ya. Caranya gimana? Enggak mau. Ini kayaknya ada yang nyoret-nyoret ya. Ya. Ada peserta lain yang ini kalau muridnya kreatif gitu ya. Nah, kalau kita ingin ganti menjadi sebuah kuis yang interaktif ya, maka kita juga bisa melakukannya. Caranya bagaimana? Langsung kita klik ya. Saya ulangi lagi. Yang kita tulis ini bisa kita keluar dulu ya. Nah, ini ada pilihan keep atau discard. Nah, kalau kita pilih discard maka tambahan tadi hilang. Papan yang baru kita tambahkan tadi hilang. Tapi kalau kita keep, maka tulisan Assalamualaikum ini masih tersimpan. Ya, nih langsung masih tersimpan. Nah, misalkan ini mau kita jadikan kuis, langsung saja kita tambahkan di sini ya. Misalkan gini, short answer gitu ya, misalkan. Nah, terus kita tulis tadi, misalkan pilihannya minimalis ya, seperti ini. Nah, kalau sudah agar anak-anak bisa mengerjakan kuis tadi, kita mainkan lagi, ya. Nah, maka saat itu juga kita bisa membuat kuis interaktif dalam waktu sekejap. Nah, silakan siapa yang mau menjawab? Ya, Pak Andi ini juaranya mesti. Gitu ya. Nah, jadi ini cara kita kalau misalkan kita nggak menyiapkan PowerPoint, maka kita bisa menyiapkan secara langsung. Nah, sementara itu kita bisa menyiapkan lagi yang lain gitu. Nah, ini salah satu trik guru yang mungkin kendadaan ya, nggak siap ya. Seperti saya kadang suka malas ya menyiapkan media. Langsung dibuat saat itu juga bisa gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau short answer maka langsung terjawab ya. Tulisan mata jawaban siswa kita. Gitu. Ada yang jawab Waalaikumsalam ya. Ada yang jawab lengkap caranya. Semuanya tampak di sini gitu. Ya. Gitu. Oke ya. Saya cukupkan gitu. Dan seperti biasa kalau kita insert maka jawaban itu akan tersimpan di PowerPoint kita ya. Nah, ini tersimpan ya. Namanya muncul langsung ya. Oh, ternyata yang menjawab lengkap tadi Bu Zuraida ya. Ada di sini. Dapat bisa kita simpan. Oke. Untuk kembali ke ice breaking tadi ya, yang tadi apa? Sampai lupa saya. Kita bisa menggunakan pick name ya. Ini pick name. Pick name ini kalau kita tekan, maka 35 orang tadi namanya tidak muncul, tapi ada di balik warna-warna ini. Nah, tadi saya memberi contoh bisa dipakai untuk arisan. Ya kira-kira begini ya, peserta misalnya 35 orang ini peserta arisan. Hari ini siapa yang dapat arisan? Saya tekan, klik. Oh, ternyata Bu Amalia Hikmah yang dapat arisan. Nah, kan seru ya kalau gitu ya.
Oh, kayak di televisi itu undian itu Oh. ya, Bu. Iya, jadi langsung kelihatan gitu. Atau Iya. oh mungkin yang dapat arisan 3 orang ya udah, jadi nggak usah dikocok langsung. Ah, Bu Dwi dapat arisan bulan ini. Satunya lagi siapa ya? Oh, Bu Lulut Karyawati, misalkan seperti itu ya. Itu kalau dipakai untuk arisan ya. Tapi kalau dipakai untuk mana ya? Dipakai untuk tadi ya. Bentar. Gimana caranya nih, saya nggak tahu ini. Atau saya ulangi lagi aja ya. Nah, kalau untuk speaking caranya gimana? Nah, kita keliru ya. Jadi sudah terlanjur ini. Oh, ditutup ya, tutup. Kalau untuk speaking bagaimana caranya? Nah, misalkan ya, saya tunjuk satu nama, maka nama yang saya tunjuk tadi harus menyebutkan 2 kata. Ya, 2 kata. Nah, langsung saya praktekkan ya. Jadi, misalkan saya klik tadi namanya yang muncul Pak Andi ya. Nah, coba Pak Andi menyebutkan 2 kata. Aku cinta, Bu. Aku cinta loh ya. Oh, aku cinta. Oke, Pak Andi menyebut kata aku cinta, nggih. Misalnya saya klik, ini Bu Nona Faradina. Mana tadi Bu Nona tadi ya? Misalkan Bu Nona ini loh. Iki jenengan sambung kata-kata aku cinta tadi ditambahi 2 suku kata lagi apa? Kamu. 2 suku kata. 2 suku kata atau 2 kata, Bu? 2 kata, maaf, 2 kata. 2 kata. Oh, ngantuk itu. Kamu juga. Loh, kata-katanya Pak Adi diulangi lagi. Aku cinta kamu selamanya. Kamu juga. Gimana ada itu? Ada selamanya. Jadi ingat-ingat ya. Sudah ada kata aku cinta kamu juga. Ya, lanjut misal Pak Kusnul muncul ya. Bu Kusnul ya. Oh, Bu Husnul. Oke. Bu Husnul atau Pak Husnul itu? Ada 2 itu. Husnul ada. Bu Husnul juga ada. Pak Husnul. Sudah. Tapi kalau Bu Husnul itu KH kok. Apa Bu? Monggo disambung. Aku cinta kamu selamanya sampai mati, Bu. Waduh, Dibaca diucapkan sejak awal. Cinta mati Diucapkan dulu. sejak awal. bucin semua ini, bucin. Nisan. Diucapkan sejak awal tadi. Aku cinta. Oh, iya. Aku Kamu cinta juga kamu sampai selamanya mati. sampai mati. Iya. Ayo Bu Susi pergi. Sudah ada 6 kata, nggih. Lanjut. Bu Bu Susi. Amalia ada? Enggak ada. Ya sudah disambung Bu Eva saja. Monggo Bu Eva. Ngono carane. Langsung biasa mendiksi-diksi ya. Aku cinta kamu selamanya sampai mati hingga. Ada 6 kata ya Bu ya, enggak boleh Oh, diganti loh. Oh gitu. Aku cinta kamu juga selamanya sampai mati. Enggak ada. Tadi gimana tadi? Aku cinta kamu juga sampai mati. Selamanya ada selamanya tadi. Oh, ada Aku selamanya. cinta kamu juga. Selamanya. Aku cinta kamu juga selamanya Ada juga, sampai ada. mati. Kamu Oh, selamanya. Salah satu Mbak Eva. Iya, entah geger. Enggak atau selamanya dipilih. KGB Aku Tuban. cinta kamu selamanya sampai mati. KGB Tuban. Tambahnya apa tambahnya? Ayo. Nah, saiki sampai mati ya terus. Dunia akhirat. Sampai mati hidup lagi. Sampai orang tua itu sudah mulai kata-katanya sudah mulai sulit dan itu sangat membuat kita harus berkonsentrasi gitu. Jadi ini salah satu speaking yang bisa Bapak Ibu coba gitu, di kelas, tentunya dengan kata-kata yang beda ya. Ini biasanya anak pramuka ya, lebih paham gitu, lebih Ya. pintar. Kayak Oke. Untuk contoh lain yang bisa kita coba, ini misalkan, ini sebenarnya siapa yang nyoret-nyoret ini? Ya, ini saya Latihan punya nulis. gambar, punya gambar, nanti bisa dilihat di HP-nya, pertanyaannya apa? Monggo, sudah? Silakan. belum keluar.
Bisa dilihat. Pertanyaannya, ada berapa harimau pada gambar tersebut ya? Dikasih tanda, harimaunya dikasih tanda. Yang kelihatan ada harimau dikasih tanda atau centang ya. Nah, nanti bisa dilihat berapa jumlahnya. Ada berapa jumlahnya yang paling banyak coba? 12. 10 loh, itu ada yang ketemu 10. 12, Bu. 12 ya. Oke, kita tutup ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kan biar tidak terlalu lama saya tutup ya. 13. Nah, kita lihat ya. Saya tunjukkan ya ada berapa ya. 1 jelas ya. Iya. Nanti yo iki warnane sing Jawabannya Aki. Oh iya. 1 jelas ya, 2 jelas, 2, 3 jelas ya, 4, 4 jelas, 5. 5, Ya, 5. 5 yang 7, 7. mana lagi ya? Di pohon. 8, 8, 9, 10, 11, Waduh. 12. Jawabnya nanti nggak dilihat. Yang ungu. Yang ungu, Bu. Ungu Ya, di bawah. ternyata banyak sekali nggih. Berarti Oh, Bapak Ibu gitu. udah mulai Wajib ngantuk jawabannya. ini. Soalnya ngantuk Bu, yang kelihatan saja yang di sana. Yang warna ungu itu ada, Bu. Yang kanan. Iya. Mungkin karena pakai HP tidak begitu jelas nggih. Karena saya pakai laptop jadi kelihatan. Oh iya ya, saya pakai itu. Ya. Nah, ini Yang apa ungu lagi itu. nih? Mano, Anu, pinguin. Panda. Apa? tari Pinguin apa panda panda? di antara Pinguin ya? gambar apa itu? Pinguin nih. Pinguin nggih. Iya. Ayo, harus teliti nih yang ngantuk-ngantuk, harus dimelekkan ini. Waduh, gambarnya Cari gambar panda. kau kecil ini. Oh ya, ini sedikit saya tambahkan di pojok kanan tadi kan ada jumlah peserta yang masuk nggih di kelas kita di kelas poin. Nah, untuk yang Bapak Ibu install itu free ya, tidak berbayar. Itu maksimal hanya 25 gitu. Jadi maksimal hanya 25. Kebetulan kemarin saya ikut pelatihan ya, kemudian skatut teman-teman kok kelihatannya asik, akhirnya saya ikut rombongan itu bisa sampai 200 orang gitu. Nah, untuk yang muridnya 50 tapi kan bisanya hanya 25. Bagaimana caranya? Bisa diakali Bapak Ibu ya. Nah, kita orang Indonesia kan pinter kalau ngakal-ngakali nggih. Nah, salah satu caranya adalah membuat 2 akun. Ya, jadi Bapak Ibu siapkan 2 laptop ya. Mungkin di sekolah kan banyak laptop nggih. Siapkan 2 laptop. Nah, mungkin bisa dibagi kelas ganjil sama genap. Nah, 1 laptop pakai akun, laptop yang lain pakai akun yang berbeda, pakai 2 akun, maka dalam waktu yang bersamaan kita bisa melayani 50 anak sekaligus. Gitu. Itu salah satu trik untuk apabila siswa kita lebih dari 25. Ya. Tapi saya yakin siswa Bapak Ibu rata-rata kan di bawah 25 ya, sehingga tetap bisa menggunakan. Ini Bu Dwi sudah betul ya ini ya, pandanya ya. Satu pandanya. Oh iya sudah betul. Nah ini siapa yang marah ini? Putus asa tidak bisa mendapatkan panda langsung. Ya rata-rata sudah. Oh ini pandanya pakai topi apa ini? Pak Andi. Ini nggak kelihatan Bu ini. Pandanya pakai topi hijau ya Pak Andi. Iya. Ya. Ini beberapa. Ini pandanya pakai sal nih punyanya Bu Irma ya. Jadi ini adalah contoh ice breaking ya, tapi tentunya karena ini ice breaking jangan terlalu banyak ya dalam pembelajaran, nanti malah materinya tidak tersampaikan ya. Gimana Pak Andi, monggo? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada tadi mungkin
Ini ada tadi dari Hah? chat. Apakah Dari chat setiap ada enggak dari chat? ya, dari chat ini ada. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Apakah setiap anak Tahu. harus install kelas point gitu? Pertanyaannya tadi chat tadi. Eh, untuk gurunya itu kan tadi install itu hanya satu kali Pak, hanya satu kali installnya. Jadi seperti saya setelah install ya ketika buka PowerPoint-nya tadi langsung kelihatan usernya kelihatan. Seandainya usernya itu mungkin karena sesuatu dan lain hal itu sign out tanpa kita sadari ya kita sign in lagi gitu dengan cara mengklik usernya tadi terus mengisi lagi email kita dan password kita gitu. Untuk siswa kan tadi tidak perlu install ya, hanya ngetik gitu aja. Betul. Berarti cuma di Monggo kalau ada pertanyaan Bang lagi. Silakan. mungkin saya buka Berarti siswanya cuma ngetik itu tadi nggih, kelas poin Kelas app poin aja ya. .app. Oh, nggih nggih. Terus kalau muncul tadi tinggal mengetik nama sama kodenya. Oh. Jadi kalau Lah kodenya itu dari kita sudah gimana? Dapatnya kodenya kita. ya, kalau kita sudah install classpoint.io, maka ketika kita menjalankan PowerPoint itu muncul otomatis seperti yang punya saya itu. Oh gitu. Oke. Muncul otomatis. Nah, ini kalau PowerPoint ini kita gunakan lagi di kelas yang berbeda, nanti yang lama, peserta yang lama itu tidak hilang. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan saya punya 4 kelas, ya, IPA 1, 2, 3, 4. Ketika saya masuk di IPA 1, saya pakai kode ini, gitu nggih. Ketika saya masuk ke IPA 2 pakai PowerPoint yang sama, maka ini akan muncul kode yang sama. Maka bagaimana cara mensiasatinya? PowerPoint yang awal sebelum kita gunakan untuk pembelajaran, kita copy 4 file. Nah, file yang pertama kita menggunakan kode ini. Kemudian untuk kelas yang kedua ya kalau misalkan kodenya ternyata sama, maka harus kita reset ya. Caranya gimana? Ini kita klik ya, yang ini kita klik sehingga muncul seperti ini ya, muncul. Nah, di sini tadi kan sudah ada 36 partisipan yang bergabung. Ini kelas lama akan tetap terbawa kalau kodenya masih sama. Maka caranya, mohon maaf nih Bapak Ibu nggih, saya klik new class kode. Ketika saya klik new class kode, ya setelah diklik muncul cancel dan confirm, Bapak Ibu klik confirm. Maka saat itu juga Bapak Ibu yang tadi masuk 36 yang tadi join hilang. Hilang. Kita klik close, masih menyer-menyer ya. Jadi kalau ini sudah selesai, maka kelas kode yang baru tadi, nah ini sudah ya. Ini sudah ganti. Maka saya menggunakan kelas kode yang baru, berbeda dengan yang pertama tadi, dengan jumlah partisipannya 0. Gitu. Jadi ini cara mensiasati kalau kita menggunakan kelas poin yang free tadi, karena karena maksimal 25 ya. Itu saya alami ketika saya siswa saya kan 33, sekitar 33. Ketika masuk hanya 25, yang lainnya protes, Bu, saya tidak bisa masuk dan sebagainya gitu. Akhirnya tidak bisa mengikuti kuis atau speaking yang kita lakukan. Nah, jadi ini sudah mulai masuk lagi, nggih. Nah, kalau ini kita klik maka kita bisa melihat nama-nama yang berpartisipasi gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bu Dewi dari Pak Aswar. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan. Apakah ini bisa dipakai pada room meeting selain Zoom? Nah, Oke. Untuk kelas point ini bisa digunakan pas ketemu nggih Bapak Ibu nggih. Pas ketemu kan kita nggak pakai internet. Langsung kita tayangkan bisa. Langsung kita tayangkan bisa. Nah, kalau untuk daring seperti saat ini, mau pakai Zoom Meeting, pakai Microsoft Teams, pakai Google Meet, bisa. Pakai Webex, bisa.
Jadi PowerPoint ini tidak terpengaruh oleh room meeting-nya, bisa digunakan secara langsung. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat PowerPoint ya, sudah lengkap, ada soal-soalnya, ada materinya gitu. Terus ketika besok kita sudah boleh tatap muka, itu masih bisa kita gunakan dengan hal yang sama ya. Cuman bedanya kita kan ketemu langsung, anak-anak langsung diberitahu, ayo coba kamu HP-mu diketik classpoint.app, tapi ngomongnya secara langsung. Tapi kalau secara daring ya seperti saat ini, bisa menggunakan Zoom seperti saat ini, bisa juga pakai Microsoft Teams seperti yang biasa saya pakai di kelas, bisa juga pakai Webex seperti ketika saya ikut pelatihan, atau pakai Google Meeting ataupun yang lain. Gitu. Ada lagi pertanyaan, bagaimana cara mengontrol kelas suaranya jika tidak anak-anak kedengaran Pak Andi. Ini ada satu lagi pertanyaan, Mungkin bagaimana mute Pak Andi. enggak Bu, Enggak, Bu, terdengar kok. bagaimana cara mengontrol kelas jika ada yang coret-coret ya, ini seperti ini Bu, yang coret-coret ini bagaimana kontrolnya ini? Kalau anak SD sukanya nyoret-nyoret ini. Iya. Ternyata headset saya jatuh, jadi nggak dengar. Ampun. Ampun. Gimana Pak Andi? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana cara mengontrol kelas jika anak-anak yang coret-coret seperti ini, Bu? Nah itu. Ya. Saya yang belajar ini. Ini yang bisa menghapus kayaknya yang punya pulpennya itu ini. Nah ini saya coba menghapus dari tadi tidak bisa-bisa. Berarti mungkin udah kan. Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa menjawab ini kalau seperti ini. Gimana? Nanti saya tanyakan pada guru saya ya Pak. Ya. Jadi di kelas seperti ini orang-orang sudah dewasa juga masih coret-coret, apalagi anak-anak. Inilah keunikan kita belajar memakai classpoint. Nah, ini waktunya. Ya, waktunya untuk penyedotan kuotanya gimana Pak? Nah, ini. Untuk kuotanya Ibu. Ya, kuotanya. Untuk yang bergabung partisipan yang ada pada classpoint ini jumlahnya ditentukan atau tidak Ibu? Tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau Bapak Ibu menggunakan yang saat ini kan Bapak Ibu kan tadi install secara langsung ya. Nah, itu maksimal 25, Bu. Jumlah peserta yang tergabung 25. Betul. Nah, kalau siswa Ibu lebih dari itu monggo disiasati pakai dua laptop misalkan. Menggunakan 2 akun yang berbeda. Kalau yang saya lakukan tadi lebih dari 25 itu pro Bu, berbayar. Enggak, kalau lebih dari 25 tadi punya saya kan sampai 36 G, itu berbayar. Kalau pakai berbayar itu sampai 200 pesertanya. Oh iya, siap. Nuwun Bu. Ini sudah menunjukkan pukul 20.59, kita kurang 1 menit lagi. Bagi Bapak Ibu pembelajar pada malam hari ini, mungkin kelas poinnya ini juga menarik sekali, mungkin kepinginnya sih tambah ya, cuma waktu yang tidak bisa kita tambah. Mungkin di lain hari kita bisa ketemu lagi. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini memang kelas poin, wah luar biasa. Baru kali ini belajar kelas poin dari kami ya. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar lagi dari Ibu Dewi Insani. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangan seperti tadi sempat loss karena jaringan internet saya dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.